Di tengah umat Islam saat ini, sering terdengar istilah Ahlussunnah wal Jamaah atau yang disingkat Aswaja. Istilah ini juga sering sekali dikaitkan dengan Nahdlatul Ulama atau NU. Di sisi lain, ada kelompok Salafi yang juga mengaku sebagai pengikut Sunnah Nabi. Menariknya, walaupun sama-sama mengaku mengikuti Sunnah Nabi dan menjauhi bid'ah, kedua kelompok ini justru sering sekali berselisih tajam, baik soal akidah, ibadah maupun cara berdakwah. Lalu sebenarnya apa yang menjadi penyebab utama dari perselisihan ini? Dan bagaimana masing-masing dari kedua kelompok ini memandang Islam? Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mliadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang titik perselisihan antara Aswaja dan Salafi. Kelompok Aswaja, terutama versi NU di Indonesia, berkembang dari tradisi Islam yang datang dari para ulama Timur Tengah yang berpaham akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam akidah, bermazhab Syafi'i dalam fikih, dan mengikuti tasawuf dalam pembinaan hati. Mereka menyebut diri sebagai pengikut Ahlussunnah wal Jamaah yang asli karena mereka merasa telah mengikuti mayoritas umat Islam selama berabad-abad. Sementara Salafi adalah gerakan yang ingin mengembalikan Islam kepada bentuk aslinya, yaitu Islam seperti yang dipahami dan diamalkan oleh generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka sangat menjunjung tinggi Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW serta menolak taklid buta terhadap mazhab. Salafi juga sangat keras menolak segala bentuk bid'ah ataupun amalan yang baru di dalam agama. Teman-teman sekalian, salah satu sumber utama perbedaan antara Aswaja dan Salafi adalah soal akidah atau keyakinan dasar tentang Allah dan agama. Aswaja biasanya mengikut pada pemikiran Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Mereka lebih berhati-hati dalam memahami ayat-ayat tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika ada ayat yang menyebutkan tentang tangan Allah ataupun wajah Allah, mereka tidak memahami itu secara harfiah. Mereka menakwil atau menyerahkannya kepada Allah tanpa memaknainya secara fisik, karena takut menyerupakan Allah dengan makhluknya. Berbeda dengan itu, Salafi justru mengatakan bahwa ayat-ayat tentang sifat Allah Subhanahu wa taala harus diterima apa adanya tanpa ditakwil dan tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mereka bilang kalau Allah menyebut dirinya punya tangan, ya kita imani saja tanpa membayangkan seperti apa bentuknya. Bagi Salafi teman-teman sekalian, justru menakwil sifat Allah adalah bentuk penyimpangan. Perlu kita ketahui bersama, perbedaan ini juga terlihat jelas dalam praktik ibadah sehari-hari. Aswaja dikenal dengan amalan-amalan seperti tahlilan, yasinan, maulid nabi, istighosa, dan tawasul. Mereka meyakini amalan ini sebagai bentuk kecintaan kepada nabi dan para wali, serta sebagai warisan para ulama sholih terdahulu. Namun, bagi Salafi, amalan-amalan semacam itu adalah bentuk bid'ah yang tidak ada contoh dan tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW. Mereka berpegang teguh kepada kaidah setiap bid'ah itu adalah sesat dan sangat ketat menyeleksi mana amalan yang benar-benar dari Nabi dan hanya perbuatan manusia. Salafi juga menolak tawasul dengan orang yang sudah meninggal dunia karena dianggap sebagai pintu kesyirikan. Sementara Aswaja meyakini bahwa tawasul dengan orang yang sholih walaupun sudah meninggal dunia, teman-teman sekalian, adalah bagian dari tradisi Islam yang sudah dilakukan sejak dahulu. Maka timbul sebuah pertanyaan, bagaimana sikap Aswaja dan Salafi terhadap ulama dan mazhab? Aswaja sangat menghormati ulama-ulama besar dalam sejarah Islam.
seperti Imam Al-Ghazali, Imam An-Nawawi, Imam Asy-Syafi'i, dan lain sebagainya. Mereka juga mewajibkan orang awam untuk mengikuti salah satu mazhab, karena tidak semua orang bisa menggali hukum langsung dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan di sisi lain, Salafi lebih kritis terhadap para ulama klasik. Mereka tetap menghormati ulama tetapi tidak menganggap pendapat mereka sebagai sumber kebenaran yang wajib diikuti. Bagi Salafi, dalil adalah yang utama, bukan pendapat ulama. Mereka juga membolehkan orang untuk keluar dari mazhab jika ada dalil yang lebih kuat. Dalam berdakwah, teman-teman sekalian, Aswaja cenderung menggunakan pendekatan yang lembut dan toleran, bahkan sering sekali menyesuaikan dengan budaya lokal. Dakwah dilakukan lewat acara-acara adat, seni, dan tradisi masyarakat. Salafi sebaliknya dikenal tegas dan keras dalam menyuarakan tauhid dan memerangi bid'ah. Mereka tidak segan mengkritik amalan yang menyimpang walaupun itu sudah menjadi tradisi masyarakat. Menurut mereka, teman-teman sekalian, kebenaran harus ditegakkan walaupun pahit. Ini yang sangat menarik untuk kita pahami, bahwa di antara titik-titik perselisihan yang sering sekali muncul antara Aswaja dan Salafi adalah masalah bid'ah. Salafi mengatakan setiap bid'ah adalah sesat, sementara Aswaja justru membela tradisi itu sebagai amalan yang baik. Dalam sifat Allah, Aswaja menakwilkan atau menyerahkan makna kepada Allah, sedangkan Salafi menolak takwil, tawasul, dan ziarah kubur. Aswaja mendukung dan mengamalkannya. Salafi menganggap itu sebagai sarana kesyirikan apabila terdapat unsur-unsur kesyirikan di dalamnya. Tasawuf, Aswaja menjadikan tasawuf sebagai jalan pembersihan hati, sedangkan Salafi menolak tasawuf yang bercampur dengan khurafat dan syirik. Adapun Maulid Nabi dan acara keagamaan lainnya, Aswaja membela acara seperti Maulid sebagai ekspresi cinta kepada Nabi, sedangkan Salafi menyebutnya sebagai bid'ah. Salafi menganggap Aswaja telah banyak melakukan penyimpangan dari manhaj salaf. Mereka mengatakan bahwa pemikiran Asy'ariyah adalah menyimpang, amalan-amalan tradisional seperti tahlilan adalah bid'ah, dan dakwah yang terlalu toleran menyebabkan umat semakin jauh dari tauhid yang murni. Sebaliknya, teman-teman sekalian, Aswaja pun menuduh Salafi sebagai kelompok yang kaku, anti tradisi, dan tidak punya rasa hormat terhadap para ulama. Mereka juga menilai bahwa sikap Salafi yang terlalu mudah membid'ahkan orang justru bisa memecah belah umat. Maka dapat kita simpulkan di sini, teman-teman sekalian, perselisihan antara Aswaja dan Salafi bukanlah hal yang kecil. Ini adalah perbedaan akar pemikiran yang mempengaruhi cara beragama seseorang, cara beribadah seseorang, dan cara berdakwah. Kedua pihak sama-sama mengklaim sebagai pengikut sunnah, tapi cara memahami sunnah itu yang sangat berbeda. Sebagai umat Islam, kita perlu bijak, jangan asal ikut-ikutan, tetapi pahami dulu mana yang lebih dekat dengan kebenaran berdasarkan dalil. Kalau ada yang menyimpang dari akidah yang benar, maka harus diluruskan, bukan ditoleransi. Tapi di dalam menyampaikan kebenaran tetap harus dengan ilmu, akhlak, dan kejelasan hujjah. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.